Jika kalian pernah belajar filsafat atau belajar logika, terutama tentang silogisme, pasti kalian pernah mendengar nama Aristoteles. Dialah yang pertama kali menyusun ilmu yang kita kenal sekarang dengan istilah logika. Bahkan dia juga yang pertama kali membuat sistematisasi pengetahuan yang menjadi salah satu inspirasi terbesar pengetahuan manusia hingga abad ini. Oleh karena itu perlu kiranya kita mendengarkan sedikit kisah hidupnya, karena bisa jadi sebagian dari perjalanan kehidupannya bisa menjadi inspirasi kita hari ini. Aristoteles adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah yang lahir di Stagira, Yunani pada tahun 384 sebelum Masehi. Dia adalah murid Plato. Dia juga adalah guru bagi Alexander Agung. Kisah hidupnya dipenuhi dengan pencarian pengetahuan yang tiada henti, menjadikannya salah satu pemikir paling berpengaruh sepanjang masa. Ketika Aristoteles masih muda, dia pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato, tempat dia menghabiskan sekitar 20 tahun untuk belajar. Meskipun awalnya sangat terpengaruh oleh ajaran gurunya, pandangan filosofis Aristoteles lambat laun berbeda dengan gurunya. Misalnya, Plato percaya bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna, tapi Aristoteles lebih menekankan pentingnya dunia fisik dan pengalaman nyata dalam memahami kebenaran. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena dan akhirnya bekerja untuk Raja Philip dari Makedonia. Dia mempercayakan pendidikan putranya, yaitu Alexander Agung, kepada Aristoteles. Selama waktu ini dia tidak hanya mengajar Alexander tentang filsafat dan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir yang nantinya akan digunakan Alexander dalam memperluas kekuasaannya. Filsafat Aristoteles sangat komprehensif. Dia mengembangkan gagasan tentang logika formal, menciptakan kategori-kategori yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan objek dan menulis buku-buku berpengaruh seperti metafisika, politika, dan etika Nikomacheae. Di bidang sains, dia melakukan observasi mendalam tentang flora dan fauna, menjadikannya sebagai salah satu bapak pendiri biologi. Namun ketika Alexander Agung meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, hubungan antara Aristoteles dan rakyat Athena menjadi tegang karena pandangannya yang pro-Makedonia. Aristoteles menjadi khawatir dengan nasibnya sehingga ia melarikan diri ke kota Chalcis di Euboea, di mana ia meninggal setahun kemudian, yaitu pada tahun 322 sebelum Masehi. Warisan Aristoteles tetap hidup hingga hari ini. Karyanya membentuk dasar bagi banyak cabang ilmu pengetahuan dan pemikiran barat, serta terus mempengaruhi cara kita memahami dunia mulai dari filsafat hingga sains modern. Peninggalannya yaitu Lyceum adalah sekolah yang didirikan oleh Aristoteles di Athena sekitar tahun 334 sebelum Masehi. Nama Lyceum berasal dari lokasi sekolah itu sendiri, yang dekat dengan kuil Apollo Lycaios, dewa pelindung para penggembala dan hewan liar. Tempat ini menjadi pusat pembelajaran yang sangat terkenal pada masanya dan terus memberikan pengaruh besar pada perkembangan pengetahuan barat selama berabad-abad. Setelah menghabiskan waktu sebagai guru pribadi Alexander Agung di Makedonia, Aristoteles kembali ke Athena dan merasa perlu mendirikan institusi yang memungkinkannya mengajar dan melakukan penelitian secara bebas. Berbeda dengan Akademi Plato yang lebih filosofis dan spekulatif, Lyceum didirikan dengan pendekatan yang lebih empirisme dan sistematis, terutama dalam hal sains dan logika. Salah satu ciri khas Lyceum adalah metode peripatetik yang berarti berjalan-jalan. Aristoteles dan murid-muridnya sering mengadakan diskusi sambil berjalan di sekitar Taman Lyceum. Metode ini menunjukkan cara berpikir Aristoteles yang sangat observatif, di mana belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi dengan alam dan dunia fisik. Lyceum juga dikenal karena koleksi perpustakaannya yang luar biasa, yang diyakini sebagai salah satu yang terbesar di dunia kuno pada saat itu. Aristoteles mengumpulkan banyak naskah dari berbagai wilayah, baik tentang filsafat, politik, sains, maupun sejarah. Perpustakaan ini menjadi pusat penelitian yang penting bagi murid-murid dan cendekiawan lainnya. Di Lyceum, Aristoteles mengembangkan banyak pemikiran penting dalam berbagai bidang ilmu. Dia dan murid-muridnya meneliti biologi, logika, fisika, etika, politik, retorika, dan banyak bidang lain. Karya-karya besar Aristoteles seperti metafisika dan etika Nikomacheae diyakini lahir dari diskusi dan penelitian yang dilakukan di Lyceum.
Setelah kematian Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi, Lyceum tetap berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Meskipun tidak sepopuler pada masa Aristoteles, sekolah ini tetap mempengaruhi filsafat dan ilmu pengetahuan selama berabad-abad berikutnya. Banyak ide Aristoteles yang lahir di Lyceum kemudian menjadi dasar filsafat dan sains modern. Lyceum tidak hanya menjadi simbol kemajuan intelektual, tetapi juga model sekolah yang terbuka untuk berbagai disiplin ilmu. Pendekatan multidisipliner dan metode empirisme yang diterapkan Aristoteles di Lyceum adalah warisan penting yang masih terasa hingga saat ini.